Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi pada kesempatan pagi hari ini, Ahad tanggal 23 bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2025 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka mencari keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui taklim pada pagi hari ini mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan pada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Di akhir pertemuan kemarin kita masih membahas tentang fadhailun nafaqati 'alal ayal, keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sebaik-baik dinar, sebaik-baik rupiah adalah rupiah yang kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Oleh karena itu tentunya dengan keutamaan yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW kemarin,
Mudah-mudahan akan memotivasi kita untuk terus kita sekalipun 1 rupiah kata Rasulullah itu lebih baik daripada 10.000 dirham untuk jihad fisabilillah. Kemudian Imam Abu Lais As-Samarqindi melanjutkan bahwa Abul Ja'ad dari Abu Kabsyah Al-Anmari, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalud dunya kamasali arba'ati rijalin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dunia ini kepada kami, kata para sahabat, masalud dunya kamasali arba'ati rijalin, seperti perumpamaan 4 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa atahu malan. Seorang yang dikaruniai oleh Allah ilmu dan juga Allah karuniai harta. Punya ilmu, punya harta. Wa huwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, tentu dia beramal sehingga hartanya digunakan di jalan Allah. Karena punya ilmu, hartanya semakin berkah. Diundang orang-orang ke rumahnya, yatim, du'afa, fuqara, semua diundang. Ulama diundang ke rumahnya, sehingga bertambah berkah. Dan inilah tingkatan orang yang paling utama kata Rasulullah. Yang kedua kata Rasul, rajulun atahu Allahu ilman walam yu'tihi malan. Seorang yang dikaruniai oleh Allah ilmu tapi tidak dikaruniai harta. Ilmunya ada, cuman harta nggak ada. Beda dengan yang nomor 1. Ilmu ada, harta ada. Yang kedua ini Allah hanya berikan ilmu tapi harta tidak. Fayaqulu, tapi orang berilmu ini berkata, law anna Allah ta'ala atani mislama ata fulanan la fa'altu fihi mislu ma yaf'alu fahuma fil ajri sawa'un. Jadi orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu tidak harta ini, dia mengatakan, seandainya saya diberikan harta seperti si fulan yang nomor 1, maka saya pun akan melakukan seperti yang dilakukan orang yang nomor 1. Dengan ilmu dan hartanya digunakan. Karena dia percaya fi amwalihim haqqun nisa'ir wal mahrum, pada hartanya ada hak orang yang minta-minta dan tidak minta-minta. Dibelanjakan di jalan Allah. Menafkahi keluarganya, menafkahi sahabat-sahabatnya untuk jihad fisabilillah. Hak fakir miskin pun diberikan. Maka yang kedua ini, dia dan niatnya itu pahalanya sama dengan yang nomor 1. Tuh, pahalanya sama. Cuman bedanya tidak merasakan seperti yang nomor 1 secara langsung punya harta. Cuman ngomong doang. Itu dengan ilmu. Ya. Nah, nomor 1 mah udah sempurna. Ilmu ada, harta ada. Nah, udah. Yang nomor 2 cuman punya ilmu, nggak punya harta. Tetapi dia punya niat. Seandainya saya seperti yang nomor 1, punya harta seperti orang nomor 1, saya pun akan melakukan semua. Maka pahalanya sama saja. Walaupun tidak berbuat, pahalanya sama saja. Yang ketiga kata Rasulullah, rajulun atahu Allahu malan walam yu'tihi ilman. Ini kebalikannya. Yaitu seorang yang dikaruniai oleh Allah harta, tapi tidak dikaruniai oleh ilmu. Harta banyak, ilmu nggak punya.
Kemudian fahuwa yamna'uhu min haqqihi wa yunfiquhu fil batili. Maka banyak hartanya karena nggak punya ilmunya, hartanya dibelanjakan dalam kebatilan. Diundang teman-temannya untuk pesta, mabok-mabokan, nyewa sinden, nyewa ronggeng, ya, organ tunggal. Maka hartanya ini akan menjadi bumerang, jadi masalah besar. Tuh. Yang keempatnya lebih buruk lagi, kata Rasul, warajulun lam yu'tihi malan walam yu'tihi ilman. Dan seorang yang tidak dikaruniai oleh Allah harta dan juga tidak dikaruniai oleh Allah ilmu. Harta nggak punya, ilmu nggak punya. Nomor 3 masih mending, masih punya harta walaupun nggak punya ilmunya. Wis ngerasain lah kenikmatan, nyenggol-nyenggol perempuan wis ngerasain, kan begitu. Nah ini yang keempat, ini ilmu nggak punya, harta nggak punya. Fayaqulu, tapi dia mengatakan kalau saya punya harta seperti nomor 3, akan saya undang artis ibu kota yang paling mantep, yang paling cantik. Saya undang teman-teman untuk pesta mabok-mabok di rumah saya. Maka yang nomor 4 ini dosanya sama dengan nomor 4. Cuman ngomong doang, nggak ngerasain apa-apa. Lalu nomor 3 masih mending nyenggol-nyenggol. Nah ini nomor 4 nggak ngerasain apa-apa. Nah ini yang terburuk-buruknya posisi orang nomor 4 ini. Nggak punya harta, nggak punya ilmu. Tapi ngomongnya kalau punya harta mau bikin maksiat. Nah ini yang paling rugi. Ya, di mana posisi kita dari 4 orang ini? Karena Rasulullah umpamakan kita semua yang hidup di dunia ini seperti 4 orang tadi itu. Mudah-mudahan kalaupun tidak nomor 1 yang diberikan oleh harta dan ilmu, ya kita di nomor 2-nya. Ya, kalau enggak nomor 1, nomor 2. Tapi insya Allah nomor 1 semuanya. Amin. Ya, jangan nomor 3, apalagi nomor 4. Tuh. Ya, karena itu yang terburuk. Tuh. Kemudian Imam Abu Lais As-Samarqindi yang menceritakan bahwa Abu Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari telah menceritakan kepada Abu Isa Musa bin Harun At-Tusi Al-Baghdadi, ya, telah menceritakan bahwa Abu Muawiyah berkata dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati laghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah kamar, ya, yang bisa dilihat dalamnya dari luarnya, luarnya dari dalamnya. Qila wa man sukkanuha ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, untuk siapa surga yang begitu indah, kamarnya begitu mewah? Qala, Rasulullah bersabda, alladzina yut'imuna at-ta'am. Itu surga yang kamarnya khusus spesial. Itu dikhususkan untuk orang-orang yang suka memberi makan. Wa yutayyibunal kalam, dan untuk orang-orang yang selalu baik ucapannya. Wa yudimunas siyam, dan selalu mendawamkan puasa. Wa yufshunas salam, dan untuk orang-orang yang menebarkan salam. Wa yusalluna bil laili wan nasu niyamun, dan itu diperuntukkan juga untuk orang-orang yang suka bangun malam. Wan nasu niyamun, tatkala orang-orang tertidur. Ya. Jadi kalau dikatakan yusalluna bil lail, salat di malam, itu pasti salat tahajud. Qalu ya Rasulullah, para sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, punten ya Rasul, inna haula'i ahlun lidzalika wa man yutiqu dzalika. Sesungguhnya mereka itu adalah penghuni-penghuni untuk kamar. Wa may yutiqu dzalika, lalu siapa yang lebih hebat daripada yang disebutkan itu? Qala
Faman qala subhanallah, artinya itu bagi orang-orang yang mampu, yang bisa. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak melaksanakan tadi itu? Qala faman qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad atobal kalam. Lebih-lebih ya Rasul, bagi orang yang tidak mampu atau belum mampu melaksanakan sholat malam, menjaga ucapannya dengan baik, maka Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilallah wa faqad atobal kalam, maka sungguh dia juga orang yang termasuk memperbaiki ucapannya. Waman atama ahlahu, dan barang siapa yang memberi makan keluarganya, karena memberi makan yang lain belum, tidak mampu, ya, apalagi keadaan sekarang sudah beda, udah pensiun ustadz, susah ngasih makan yang lainnya, udah ngasih makan keluarga saja, ya. Waman shoma Ramadan, puasa sunnahnya sudah nggak kuat, fisiknya sudah lemah, nah udah puasa Ramadan aja, ngasih makan fakir miskin yang lain nggak sanggup, tetangga nggak sanggup, orang nggak sanggup, ngasih makan keluarganya. Puasa sunnahnya nggak sanggup, puasa Ramadan aja. Faqad adama siyam, itu termasuk orang yang mendawamkan puasa. Waman laqiya akhahu, dan barang siapa yang bertemu, berjumpa dengan saudaranya, fasallama, lalu mengucapkan salam padanya, itu sudah sama, termasuk faqad afsas salam, berarti telah menebarkan salam, kedamaian. Jika ketemu mengucapkan salam, ya, kalau nggak ketemu orang kan nggak mengucapkan salam, ya. Waman shallal isya al akhirah wal fajr, dan barang siapa yang sholat isya, ya, dengan awal waktu, dan sholat fajar, faqad shalla bil laili wan nasu niyamun, sungguh berarti dia pun telah melaksanakan. Bangun malam sudah jarang, nggak sanggup lagi tahajudnya, berarti sholat isya-nya aja yang baik. Karena yang berat itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Makanya orang munafik dulu orang munafik dulu kata Rasul, itu yang berat melaksanakan sholat isya dan subuh. Sampai Rasul katakan, seandainya mereka mengetahui sebesar apa pahala sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang secara merangkak. Ya, itu kalau mereka tahu. Karena memang yang berat itu. Maka yang dimaksud sholatil wusta dalam ayat, ya, itu adalah yang dimaksud adalah sholat isya dan sholat subuh, karena memang itu yang berat dilakukan dulu oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga amalan-amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan tadi, agar kita betul-betul termasuk ke dalam orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan keistimewaan, yaitu kamar-kamar di surga yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Kenikmatannya begitu luar biasa. Ya. Kemudian terkait dengan beri nafkah, sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin, ketika Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Anas bin Malik, ya, raghifun anta atasaddaq bi ahabu ilaika ami atraqatin tatawuan. Salat sunnah 100 rakaat dibandingkan dengan bersedekah sepotong roti, Rasul mengatakan saya lebih mencintai, lebih menyukai orang yang sedekah sepotong roti daripada sholat sunnah 100 rakaat. Jadi masih kalah sholat sunnah 100 rakaat dengan sedekah sepotong roti. Kemudian kemarin Rasul ditanya kembali oleh Anas bin Malik, ya Rasulullah, ya, mana yang lebih engkau sukai, memenuhi kebutuhan sesama muslim ataukah sholat sunnah 100 rakaat? Rasul menjawab, memenuhi kebutuhan seorang muslim, membantu kesulitan seorang muslim, lebih aku sukai, kata Rasul, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya,
bukan 100 lagi, 1000 rakaat. Anas kembali bertanya, ya Rasul, mana yang lebih kau sukai? Meninggalkan sesuatu makanan yang haram, ya, menjaga diri, iffah untuk tidak memakan yang haram, dengan sholat sunnah 2000 rakaat. Ya, mana yang lebih kau sukai ya Rasul? Kata Rasulullah, aku lebih mencintai, ya, seseorang yang membantu kesulitan saudaranya sesama muslim daripada sholat sunnah 2000 rakaat. Ya, kan seperti itu kata Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik kembali bertanya, ya Rasul, mana yang lebih kau sukai? Menjaga ucapan dari fitnah, dari ghibah, dari mengumpat, ya, dengan sholat sunnah 2000 rakaat, mana lebih kau sukai ya Rasul? Rasul menjawab, meninggalkan fitnah, menjaga lisan kita, ya, yang tadi sebutkan yutibunal kalam, selalu memperbaiki ucapannya, itu lebih aku sukai kata Rasul daripada sholat sunnah 10.000 rakaat. Menjaga ucapan yang dijelaskan tadi, disiapkan oleh Allah kamar yang indah di surga untuk orang yang juga memperbaiki kalam. Kemudian Anas bin Malik kembali bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai? Ya, aku duduk bersama keluarga atau duduk di masjid? Kata Rasul, kamu duduk bersama keluargamu sesaat, ya, sebentar saja, itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku 1 jam. Ya, bukan berarti iktikaf nggak boleh, iktikaf boleh, baik, ya, tetapi duduk dengan keluarga, bercengkrama, ngobrol, nanyain keadaan anak dan sebagainya, ya, itu kata Rasul lebih aku sukai daripada iktikaf 1 jam masjid. Ya. Kemudian Anas bin Malik kembali bertanya, mana yang lebih kau sukai ya Rasulullah? Membantu kebutuhan, kesulitan janda-janda miskin dengan sholat sunnah 30.000 rakaat. Mana kau suka ya Rasul? Kata Rasul, kau membantu kesulitan janda-janda yang lemah. Tapi yang lemah ini bukan yang muda, Pak. Ya. Awas, jangan yang muda ini. Nanti fitnah. Lebih aku sukai kata Rasul daripada sholat sunnah 30.000 rakaat. Tuh, ya. Jangan langsung ngasihkan. Masih orang yang ngasih takut fitnah. Ya, ada panitianya. Ya, tuh. Karena janda itu memelihara anak yatim. Ya. Jadi otomatis tuh besarnya pahalanya luar biasa. Makanya Rasulullah kenapa menikah itu dengan janda? Nah, kalau kita nggak mau istri mudanya janda mah, pengennya yang muda. Kalau yang janda bagus malahan. Ya, apalagi sampai dinikahi, udah bukan membantu lagi, udah betul-betul. Ya, itu luar biasa. Ya, itu kata Rasulullah dalam hadis mana. Ya. Kemudian yang terakhir kemarin itu kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, mana yang lebih kau sukai? Ya, 1 dirham yang dibelanjakan untuk keluarga dengan 10.000 dirham yang diinfakkan di jalan Allah. Ini yang jadi wajhud dilalahnya sebenarnya ini. 1 rupiah kita belanjakan untuk menafkahi keluarga kita, anak istri kita, itu lebih baik, lebih aku sukai kata Rasul daripada 10.000 dirham untuk infak fisabilillah. Ya, ini. Jadi insya Allah apa yang sudah kita lakukan sudah termasuk, apalagi dari dulu kita menafkahi keluarga kita, itu keutamaannya begitu luar biasa, begitu besar keutamaan daripada infak atau membelanjakan harta di jalan Allah. Di surat At-Tolak ayat yang ke-7 Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi.
Hendaknya kamu membelanjakan menafkahi sesuai dengan kemampuan dari usaha, sesuai dengan kemampuan kita, tentunya kepada keluarga kita itu terutama. Faman qudira alaihi rizquh, barang siapa yang disempitkan rizkinya, falyunfiq, maka hendaknya dia menginfakkan atau belanjakan, katanya bima atahullah, terhadap apa yang Allah berikan. Seberapa Allah berikan, nah itulah. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak memberikan beban atau tidak membebani kepada kita illa ma'ataha, kecuali yang Allah telah berikan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, insya Allah Allah akan menjadikan setiap kesulitan kita kemudahan. Ya, itu janji Allah, setiap kesulitan kita kemudahan. Ya, maka hendaknya memberi nafkah, membelanjakan harta kepada keluarga itu hendaknya yang betul-betul halal, yang betul-betul baik. Karena itu akan menjadi keberkahan. Jangan mengejar banyaknya tapi tidak baik. Subhat apalagi haram, tapi yang betul-betul halal. Makanya orang-orang besar, Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Taimiyah, itu walaupun ditinggal oleh orang tua laki-lakinya sejak kecil, tapi ibunya mendidik luar biasa. Tidak pernah memasukkan ke dalam perut anak-anaknya itu sesuatu yang batil, tapi betul-betul yang baik. Ya, sehingga betul-betul. Dan yang kedua yang ditanamkan kepada mereka adalah akhlak terlebih dahulu sebelum ilmunya. Kata mereka, ibu-ibunya mengatakan, wahai anakku, pelajarilah akhlak syekh itu sebelum ilmunya. Bukan ilmunya, akhlaknya dulu. Ya, karena akhlaknya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Semakin tinggi adab seorang, semakin tinggi ilmunya. Setinggi apapun ilmu seorang, kalau adabnya, akhlaknya tidak ada, maka itu juga termasuk semakin rendah. Ya, semakin rendah ilmunya, tidak tinggi ilmunya. Nah itulah. Jadi itulah akhir daripada bab keutamaan menafkahi atau memberi nafkah kepada keluarga. Melanjutkan kajian yang kemarin malam Rabu itu. Ya, itu silahkan bapak-bapak, karena kemarin belum ada yang bertanya juga, sayanya kemarin ada keperluan, maka pada pagi hari ini jika ada yang perlu ditanyakan, ya disilahkan. Pak RW katanya dari kemarin mau tanya kayaknya. Ya, itu jangan nanya ntar yang janda terus Pak RW. Ya, tuh. Monggo silakan yang mau bertanya, ya tentang nafkah kepada keluarga, keutamaannya. Yang pertama pertanyaan Pak Haji Huda tentang golongan orang pertama, orang yang punya ilmu, punya harta. Tapi yang dikumpulkan, yang diundang artis. Ya. Ya kalau yang undang artis sambil ngundang anak yatim dan sebagainya, dan artisnya adalah artis yang mubalik, nggak apa-apa. Ya. Bukan artisnya yang artinya mau goyang ngecor, goyang ngebor kan begitu ya. Tapi memang artis yang ya kayak wali untuk menarik perhatian biar tambah banyak ujungnya. Berarti dia mau menyiapkan sedekahnya yang begitu banyak. Ya. Kalau ngundangnya artis karena yang datang pasti akan lebih banyak. Silahkan. Yang penting tidak di situ ada maksiat. Karena kalau maksiat sama aja dengan yang nomor 3 nanti. Ya, nggak punya ilmu berarti. Sebenarnya yang diundang ya ustadz, ulama, bapak-bapak yang suka pengajian gini diundang, suruh makan, kan begitu ya. Itu kata Pak Hudanya, bapak-bapak nanti pulang pengajian ini jangan mana-mana, sarapan di rumah saya kan, umpamanya kan begitu tuh modelnya ya. Nah itu modelnya itu udah luar biasa. Ya, itu sering itu. Di kampung-kampung juga saya sering tuh kalau pengajian tuh, bapak-bapak yang pengajian tuh nanti habis sholat asar pulang-pulangnya habis isya pulangnya ke rumah saya. Ya, nah, itu artinya jelas kan, ngasih sedekahnya kepada orang-orang yang ya ahli ibadah, yang habis sholat, habis ngaji kan seperti itu. Jadi kalau artisnya adalah artis yang baik, ya, yang sudah taubat, ya, itu kan, yang betul-betul akan sarang banyak. Jadi motivasi juga. Bagaimana kehidupan dulu yang ini, jadi motivasi bagus malahan tuh. Ya, sekarang kan banyak artis-artis yang taubat menjadi mubalik, jadi motivasi buat kita, ya Allah, kita juga banyak dosa, ternyata bisa kan seperti itu. Bagus.
Kemudian di situ ada sedekah, santunan dan sebagainya. Gitu. Ya, itu luar biasa. Ya, itu juga nggak apa-apa. Jadi, tapi kalau artisnya yang mohon maaf yang tadi itu yang belum taubat, belum ini, oh nanti menggoda kita untuk maksiat nantinya kan itu bahaya. Ya, itu berarti belum dikatakan berilmu kalau masih seperti itu. Walaupun ngakunya punya harta, punya ilmu, tapi kalau masih ngundang yang maksiat modelnya, nah ini, loh, ya itu. Jadi syukuran anaknya pernikahan umpamanya bukan ngundangnya kiai kondang, malah artis kondang yang hanya untuk hiburan umpamanya, lah keliru, sayang kan begitu. Ya, sayang berarti keberkahan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih memenuhi kebutuhan orang sesama muslim itu? Ya. Satu, umpamanya muslim yang kurang, yang ahli ibadah tapi hidupnya kurang, lah kita bantu. Ya, yang banyak utangnya, yang hidupnya gali lubang tutup lubang tapi tetap istiqomah dalam ibadah, seperti itu. Yang artinya seperjuangan kita di jalan Allah. Atau juga muslim itu yang seperti santri yang sedang menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Musafir yang sedang dalam perjalanan, baiknya itu ya, itu yang membantu kebutuhan sama muslim itu seperti itu. Ya, itu kata Nabi, termasuk juga sebaik-baik dinar yang kita, sebaik-baik rupiah yang kita belanjakan, itu rupiah yang kita belanjakan untuk saudara kita muslim yang seperjuangan dalam jihad fisabilillah. Ya, itu yang kekurangan, seperti itu. Yang anaknya masih dalam pendidikan, seperti itu. Kekurangan kita bantu sama muslim seperti itu. Tapi jangan yang tidak baik. Ya, jangan bantunya kadang-kadang kalau urusan maksiat, memang muslim, tapi untuk itu. Syukuran anaknya ngundangnya organ, lalu lah mau ngebantu, udah Pak organnya biar saya yang bayar, artisnya saya yang bayarin. Lah ini bukan ini. Ya, bukan dalam kebaikan. Kadang di masyarakat sering begitu. Jarang yang ngomong udah penceramahnya kiainya udah saya yang ngasih transport, nggak ada itu. Tapi giliran Pak organ udah saya yang bayarin, saya nanggung jawab organnya, termasuk artis-artis biduannya kan, seringnya begitu. Tapi giliran undang ceramah mah udah itu penceramahnya biar saya yang ngasih transport, nggak ada. Padahal itu berkahnya luar biasa. Nah, kalau sahibul hajat, hajatnya ngundangnya artis begituan. Saya yakin kalau udah, iya siang-siang merapih pakaiannya tuh Pak. Kalau malam tuh melorot tuh pakaian habis tuh. Lu pada naik lagi ke panggung itu. Jadi nyawer dan sebagainya. Waduh. Ini yang hajat dosanya nanggung banyak orang tuh. Ya, iya kan. Karena dia yang menggagas pertama idenya, yang ngebiayain tuh. Itu dosanya yang hajat, sahibul hajat. Banyak sekali. Tapi kalau ngundangnya mubalik penceramah, yang hadir banyak, ya. Lah itulah pahalanya banyak itu. Ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha fala yanqus min syai'in ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengadakan satu jalan untuk kebaikan diikuti orang banyak, maka pahala baginya, dan pahala orang yang mengikuti tidak dikurangi sedikitpun sampai hari kiamat. Tuh. Sebaliknya wa man sanna sunnatan sayi'atan, barang siapa yang mengadakan satu jalan kejelekan, maksiat, diikuti oleh orang yang lain, maka dosanya semua orang yang mengikuti itu juga kita dapatkan sama. Maka sering-seringlah menggagas kebaikan, diikuti orang, maka pahalanya kita dapatkan semua dari orang yang melakukan itu. Ya, itu keutamaannya. Itu ya, jadi itu cara kita membantu kebutuhan sesama muslim kita adalah tadi itu, membantu dalam arti yang baik-baik. Ada lagi? Kata Rasul dalam hadis itu dijelaskan perumpamaan dunia ini yang nomor 4-nya adalah orang yang tidak dikasih oleh Allah harta, jadi dikasih oleh Allah ilmu. Harta nggak punya, ilmu nggak punya. Tapi dia mengatakan kalau saya punya harta nomor 3, sementara nomor 3 itu orang punya harta nggak punya ilmu, hartanya buat maksiat terus, buat pesta, mabok-mabokan, ya tadi itulah. Pengennya ngundangnya ronggeng, sinden kan begitu, joget semua, terus nari bareng dan sebagainya, kan jelas maksiat semua itu, dosa semua itu. Yang nomor 4 ini dia nggak punya harta, nggak punya ilmunya,
dia mengatakan kalau saya punya harta seperti nomor 3 ini, saya akan. Jadi niat begitunya itu keinginannya untuk seperti itulah yang menjadikan dia dosanya sama dengan yang nomor 3 tadi. Artinya seburuk-buruknya posisi orang yang ini nggak merasakan apa-apa, tapi berniat seperti itu, maka dosanya sama dengan nomor 3. Nah, sebagaimana yang nomor 2 tadi, dia punya ilmu doang, nggak punya harta, tapi dia ngomong kalau saya punya harta seperti yang nomor 1, saya akan sedekah, saya undang ulama, saya santuni fakir miskin sebagainya, maka pahalanya sama. Ya, itu artinya untuk mengingatkan kita bahwa seperti itulah keadaan dunia ini. Ya dari 4 ini itu nggak bisa terelakkan dari 4 ini. Bagaimana mestinya kita walaupun tidak punya harta, dikatakan ya ilmu kita seadanya, tapi kita dimotivasi untuk selalu niat tadi itu. Ya Allah, seandainya walaupun nih kita nggak punya hartanya nih, niat nggak apa-apa. Ya Allah, kalau saya punya harta, saya akan santuni, saya akan undang ustadz di rumah saya, para ulama, mengadakan pengajian dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Itu dapat pahala itu besar. Nah, artinya berarti mengajarkan kita jangan hidup ini niatnya niat yang tidak baik. Nah, niatlah kebaikan, karena niat kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan tadi. Tinggal milih niat doang, nggak bayar kalau niat mah. Jangan niatnya, wah kalau punya uang mah enak, undang artis itu ya, goyangannya mantep tuh kayaknya, lah ini mengapain ngahayal yang begitu? Dosa mah dapat. Itu pilihan Allah untuk kita, dan itu akan terjadi pada semua manusia. Itu di dunia ini terjadi di manusia seperti itu. Ya. Jadi itu berarti menunjukkan kebesaran Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Kita niat saja. Ya, maka niat. Tapi awas ini kadang-kadang Allah ngetes kita. Kita sering niat begitu, dikasih rezeki. Entah kontrakannya laku, entah tanah yang di kampung itu laku kena gusuran pamannya. Dikasih. Apa mau menjalankan? Enggak tuh niatnya itu, kata Allah. Coba Pak Supandi ini dulu waktu belum punya mah ngomongnya kalau dapat ini mau ngundang ustadz, mau ngundang ini santun yatim, mau ngebantu janda jompo, dikasih uang. Lah mending beli Pajero. Lah mending nikah lagi. Nah ini kan berarti semua itu musnah tadi itu kebaikannya yang diniatkan itu nggak jadi dapat pahala. Mestinya bersyukur, ya Allah, apa yang selama ini saya inginkan, saya harapkan ternyata kau kabulkan. Maka dilaksanakan niat yang dulu, ya terucap bahwa kalau punya uang pada rizki, saya akan berbuat kebaikan tadi. Bisa jadi itu dites, ya dites oleh Allah seperti itu kita itu. Maka hati-hati. Tapi ya boleh kita mengucapkan, ya itu di Quran surat At-Taubah juga ada itu. Ya, wa min yaqul lain atanallah, jika Allah memberikan kepada kenikmatan, ya maka saya akan memberikan itu. Dan itu asbabun nuzulnya ternyata terkait dengan sahabat Nabi Sa'labah itu, ya itu terkait dengan Sa'labah itu. Bukanlah Sa'labah dulu begitu, waktu miskinnya rajin ibadah luar biasa, lalu minta didoakan kepada Rasulullah, berjanji kalau saya jadi orang kaya akan saya santuni, ini akan saya jadi orang baik, akan saya sedekah dan sebagainya. Itu kan janji Sa'labah. Rasul pun sudah mengingatkan, kamu mensyukuri apa yang ada sekarang lebih baik daripada nanti kalau kamu punya malah kamu lupa diri. Enggak, Rasul saya janji pokoknya saya akan tambah ibadahnya, akan rajin sedekah dan sebagainya, membantu sesama muslim yang kesusahan. Sampai 3 kali Rasulnya akhirnya, ini nanti mungkin pelajaran juga, dikabulkan. Ya baiklah Sa'labah, kalau memang itu sudah tekad bulat kemauan kamu, aku doakan Allahumma a'ti Sa'labah, ya Allah berikanlah Sa'labah kekayaan. Jadi dikasih kekayaan, kambingnya banyak, mulai. Ya, ini mulai tambah banyak kambingnya, tanahnya punya 10 hektar, kambingnya semua dikepar di situ di 10 hektar. Gimana enggak hebat? Kambingnya ribuan, tanah 10 hektar di situ, udah. Tinggal duduk saja di situ kan, ya. Tapi makin ninggalin sholat, malahan Jumatan nggak nongol lagi ke masjid, dulunya rajin ke masjid, ya. Lainnya bagi Allah kan gampang ngambil lagi semua itu, ya. Diminta zakatnya doang aja ngamuk-ngamuk, nggak ngasih.
Nah, itulah makna juga hadis Nabi, innama qalla wa kafa khairun mimma aksara wa alha. Sesungguhnya sedikit itu merasa cukup dan bersyukur itu lebih baik daripada banyak melalaikan. Karena yang sering melalaikan itu yang banyak. Ya. Itu. Istri satunya taat, kalau istrinya 4, udah kalang kabut pasti itu. Ya, lalai pasti. Ya, itulah bagi Ustaz, istri 1 aja lalai, apalagi 4 kan begitu. Ya udah, berarti istiqomah aja udah. Intinya yang banyak-banyak itu pasti melalaikan. Ya. Itu melalaikan pasti. Ya. Itu. Punya kiosnya 1, rajin. Kalau udah 5, udah sibuk muter. Nah, itu. Makanya bersyukur dengan apa yang kita ada ini, merasa cukup dengan apa yang ada, itu lebih baik daripada banyak. Kali banyaknya nggak lalai, bagus. Kalau yang banyaknya nggak melalaikan, bagus. Memang itu yang diharapkan. Masuk kategori nomor 1. Ya, ilmu harta ada, tapi jarang. Ya, tuh banyak hartanya, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, ini sebagainya, membantu sama muslim, itu yang luar biasa. Ya, itu. Sekali lagi, niat dengan nadar beda nih ya. Ya, ini pertama ini dibedakan dulu. Kalau niat itu ya tadi itu, kayak tadi itu kan niat ya Allah, kalau saya ini saya niat. Tapi tetap memang kalau walaupun niat tidak diserahkan sama. Cuman kalau nadar tuh lebih-lebih. Kalau nadar tuh saya nadar, kalau saya ini dapat ini, saya mau ini. Ya, itu memang harus. Kalau dalam kebaikan nadar itu. Ya, la nadaru li maksiatin, tidak ada nadar kalau maksiat. Kalau nadar itu untuk maksiat tidak wajib dilaksanakan. Saya nadar kalau saya dapat dana pensiunan mau bikin bar tempat mabok di situ umpamanya, itu nggak dilaksanakan nggak apa-apa itu. Ya. Tapi kalau nadarnya, ya kalau saya dapat dana pensiunan cair umpamanya, saya mau nyumbang komblok itu 100 meter di situ umpamanya, itu harus tuh, harus dilaksanakan. Kalau kebaikan harus dilaksanakan. Tapi kalau yang tidak baik tidak harus, malah jangan dilaksanakan. Yuk. Dan jangan dialihkan. Kalau memang nadarnya tidak, jangan dialihkan lah untuk orang tua ini nggak bisa. Kalau sudah nadar, ya kalau nadar harus sesuai dilaksanakan sesuai dengan itu. Itu kalau enggak maka akan berdosa, ada adab Allah seperti itu. Ya, makanya nadarlah nadar yang baik. Tapi ini harus terus konsisten dengan nadar itu. Ya. Nah, ini kan terkait kisah nadar pertama kan Nabi Ibrahim dulu. Kalau saya punya anak laki-laki, nah itu kan Nabi Ibrahim itu kepada Allah itu, ya Allah kalau saya punya laki-laki, saya akan sembelih untukmu ya Allah. Gitu. Maka dites kan, Nabi Ibrahim kan ngomong begitu karena memang lama nggak punya anak. Ya, itu istrinya mandul, dia umurnya juga saat ini, saking kepinginnya sampai nadar tuh, seperti itu. Ya, silakan Pak RW, nggak apa-apa nadar. Kalau saya punya uang mau beli Pajero gitu nggak apa-apa, nadar nggak apa-apa. Tapi ingat itu nanti, ya jangan beli Alphard, harus beli Pajero. Ya, umpamanya seperti itu, contoh nadar. Nggak digoda Nabi Ibrahim tuh. Ketika punya anak itu, iblisnya, jangan Ibrahim masa anak disembelih, jangan. Nah, ini digoda, seperti digoda pasti. Kalau kita nadar kebaikan, pasti banyak godaannya. Nah, tapi kalau nadarnya yang jelek, ada pasti itu mah. Kayaknya dimudahin itu mah. Ya, tapi kalau nadar kebaikan bisa digoda pasti. Dulu nadarnya mau nyumbang komblok, pasti nanti digoda oleh iblis tuh. Mendingilah, jangan mendingan buat beli sepeda listrik anaknya, istrinya biar pengajiannya ini. Kadang digoda-goda terus tuh. Kalau nadar kebaikan, karena apa? Memenuhi nadar itu pahalanya besar sekali. Itu. Ya, jadi kalau niat nadar, kalau niat itu saya nadar, ada ucapannya Pak. Kalau nadar mah, ya itu. Saya nadar kalau dapat rezeki atau dapat ini dan sebagainya saya ini. Nah itu harus dilaksanakan. Tapi kalau niat tadi itu niat doang ini mah, ya. Tapi niat yang betul-betul mengarah. Jangan mentang-mentang niat itu dapat pahala belum melihat. Kita niat melulu, tapi nggak pernah dilaksanakan. Ya, awas, Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Kadang kita itu diuji dengan seperti itu. Ya, maka niat baik, niat yang baik. Ya, kalau sama niat, kalau niat mah dialihkan yang lain nggak apa-apa. Jadi kalau cuma niat, mah kalau saya punya harta, mau saya ini, dialihkan yang lain nggak apa-apa. Yang penting kebaikan. Tapi kalau nadar, nah sesuai dengan nadar awalnya. Kalau nadar
Tapi kalau niat nggak apa-apa untuk yang lain selama untuk kebaikan. Nah, itu nggak apa-apa. Itu Pak Haji. Bedanya niat dengan nadar. Ya, terima kasih penjelasan Ustaz. Yang lain masih waktu. Iya, ya. Baik jamaah Jamiat Taqwa yang Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji pagi hari ini dan kemarin memotivasi kita untuk terus bisa istiqomah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun posisi kita apapun ya. Karena infak keluarga tidak mesti atau bersedekah tidak mesti dengan harta, dengan banyak zikir subhanallah alhamdulillah tadi juga disebutkan itu sama. Ya, menebarkan salam juga nggak mesti kita kayak sahabat Nabi keliling ke pasar ngucapin salam, nggak usah. Ketemu sesama muslim mengucapkan salam itu juga sudah termasuk. Ya. Kemudian ucapan yang baik tadi itu cukup dengan kita diam itu juga termasuk pada itu. Ya, puasa sunnah sudah nggak mampu kata Rasul tadi, kita puasa Ramadannya saja kita istiqomah, kita kuatkan. Ya, itu jaga kondisi kita umpamanya jangan maksakan yang sunnah tapi yang fardunya. Nah, makanya kata Sayyidina Umar ya, kepada orang yang rajin sholat malam. Tapi Rasul Umar lihat tuh, waduh, Pak Haji Ali nggak sholat subuh berjamaah nih. Didatangi isinya, Bu, Pak Haji Ali kemana nggak sholat subuh? Semalam habis tahajud, akhirnya ngantuk kesiangan. Kata Sayyidina Umar apa? Aku lebih suka lebih baik sholat subuh berjamaah daripada gara-gara sholat malam nggak berjamaah sholat subuh. Tapi terbaiknya adalah apa? Ya sholat tahajud, ya juga berjamaah subuh. Maka usahakan tahajudnya itu di akhir sepertiga malam, itu yang waktu yang terbaik. Ya. Kalau sekarang subuh jam 4.15 sampai jam 4 ya 15 setengah 4 kita tuh setengah jam aja. Biar langsung habis sholat tahajud berangkat ke masjid. Jangan jam 2. Nunggunya kelamaan. Ya kita sudah nggak sanggup. Kecuali Pak Haji Mansur 2 jam dikirnya kuat, beliau mah beda. Makomnya beda dengan kita, Pak. Ya. Pak Haji Mansur mah kuat dikirnya 2 jam. Lah kita mah enggak. Ya. Kalau kita tahajudnya jam 2, wadah yakin bablas Pak Haji Ali ini. Ya. Itu. Jadi kita bisa memanage masing-masing. Jadi itu kita yang terbaiknya saja. Ya, kasih alarmnya di jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat lah. Mau berapa rakaat tahajudnya Pak Haji Ali? Jangan banyak-banyak, 4 saja, witir 3 udah. Rasulullah memang 8 witir 3. Ya kita mah 4 aja. Atau witirnya 1 silahkan. Ya, itu jadi masalah. Yang penting kita dawamkan itu. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, keselamatan, rahmat kepada kita dan keluarga kita. Semoga kita dikumpulkan dalam orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma
اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا دعاء إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرت لقضيها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. هداني الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.